Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami kenikmatan pada hari ini. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Untuk itu, saya Nurita Kurniawan dengan NIM 44251109. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya yang akan memperkenalkan diri. Silakan. Saya Siva Rahma Oktaviani dengan NIM 44251110. Dan saya Dorothea Dora dengan NIM 44250209. Oke, itu kelompok kami. Kami akan membawakan materi yaitu ada tiga, yaitu konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Tanpa banyak lama lagi, mari kita simak. Konsep umum dari bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat belajar dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekelompok pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tertulis. Fungsi bahasa menurut Char dalam Dia dan Wulandari 2015, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia meliputi 5 fungsi dasar. Yang pertama, fungsi ekspresi mengandung konsep bahwa bahasa merupakan media manusia untuk melahirkan ungkapan batin yang ingin disampaikan penutur kepada orang lain. Yang kedua, fungsi informasi merupakan fungsi menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi eksplorasi merupakan penggunaan bahasa untuk menjelaskan sesuatu hal dan situasi. Yang keempat, fungsi persuasi merupakan penggunaan bahasa yang mengajak atau mempengaruhi. Yang kelima, fungsi hiburan, bahasa merupakan penggunaan bahasa untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan pikiran. Selanjutnya ada sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, yang berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, ada bahasa merupakan lambang. Lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Yang ketiga, ada bahasa bersifat arbiter. Bersifat arbiter artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu. Yang keempat, ada bahasa yang bersifat konvensional. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalaninya akan terhambat. Yang kelima, ada bahasa bersifat produktif, dapat berkembang dalam jumlah yang tidak terbatas. Dan yang keenam, ada bahasa bersifat dinamis. Bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Oke, di sini ada sifat bahasa yang menurut para ahli. Yang pertama itu ada Halimurti Krida Laksana. Dia mengatakan, bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang diarbitri yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua itu ada Carles Hotket. Dia mengatakan, bahasa sebagai sistem komunikasi arbitret yang digunakan oleh kelompok manusia. Oke, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yang mampu menyatukan berbagai etnis dan suku yang beragam Indonesia, mereka dapat berkomunikasi dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari berkat adanya bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat berkomunikasi antar sesama manusia. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Tanpa bahasa tidak mungkin manusia dapat berpikir serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti zaman sekarang ini. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari presentasi kami.
Mohon maaf kalau ada kurang mengenakan kata-katanya atau materi yang kurang jelas dari kelompok kami. Terima kasih udah mendengar jelas. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.